Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hawa dingin dari pendingin mobil mewah itu menusuk kulit Anna, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Jantungnya terasa mati rasa, seolah dibekukan oleh palu hakim yang diketuk 1 jam lalu. Psmi. Selesai. Perjalanan pulang dari pengadilan terasa sunyi. Dimas, pria yang telah dinikahinya selama 8 tahun, duduk di belakang kemudi. Jemarinya mengetuk-ngetuk setir berbalut kulit dengan irama yang tidak sabar. Di sebelahnya, duduk Rania, wanita simpanannya, yang kini secara teknis adalah pasangan barunya. Anna duduk di kursi belakang, seperti seorang pesuruh, di dalam mobil yang dulu ia bantu pilih warnanya. "Kau ambil tasmu," adalah kalimat pertama yang diucapkan Dimas saat mereka tiba di depan rumah megah mereka. Bukan lagi rumah mereka. Ini adalah rumahnya. Anna melangkah keluar. Kakinya gemetar di atas sepatu hak mahal yang terasa seperti pinjaman. Ia menatap rumah besar bergaya Mediterania itu. Rumah tempat ia mendedikasikan setiap napasnya, memastikan setiap sudutnya sempurna untuk Dimas. Rumah yang kini terasa asing dan mengancam. Rania melenggang masuk lebih dulu. Senyum kemenangan terukir di bibirnya yang dipoles sempurna. "Sayang, aku akan siapkan minuman. Kita perlu merayakan hari kebebasan ini." Dimas tidak menjawab. Matanya tertuju pada Anna dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat Anna sebelumnya. Tatapan seorang eksekutor. "Tunggu apa lagi? Ambil barang-barangmu," kata Dimas. "Dimas, tolong," bisik Anna. Suaranya serak. "Kita sudah sepakat di pengadilan, setidaknya beri aku waktu barang-barangku." Dimas tertawa. Itu bukan tawa hangat yang dulu membuat Anna jatuh cinta. Itu tawa yang kering dan meremehkan. "Barang-barangmu." Ia berjalan ke lemari di dekat pintu masuk, membukanya, dan menarik keluar sebuah koper kabin kecil berwarna merah muda pudar. Koper yang dibawa Anna saat pertama kali pindah ke apartemen kecil mereka, jauh sebelum Dimas sukses. "Ini," kata Dimas, melemparkan koper itu ke lantai marmer. Benda itu meluncur dan berhenti tepat di kaki Anna. "Barang-barang milikmu." Ia kemudian berjalan cepat ke ruang kerja, kembali dengan beberapa helai pakaian lama Anna, jeans pudar, kaos oblong, dan melemparkannya ke atas koper. "Aku sudah menyuruh pelayan membereskan sampahmu." "Sampah?" Hati Anna serasa diremas. "Itu, Dimas, bagaimana dengan pakaianku yang lain? Perhiasan setidaknya warisan dari ibuku. Semua yang kau pakai, semua yang kau miliki, aku yang beli," bentak Dimas. Wajahnya memerah karena amarah yang tak bisa dipahami Anna. "Dan perhiasan ibumu? Anggap saja itu bayaran kecil untuk 8 tahun aku menanggung kebodohanmu." Rania muncul kembali, bersandar di kusen pintu dapur, menyeruput segelas sampanye. "Sudahlah, Mas. Cepat selesaikan. Aku tidak suka ada energi negatif di rumah baru kita." Dimas mengangguk. Ia meraih lengan Anna dengan kasar. "Dengar, Anna. Pernikahan kita selesai. Dan kau harus tahu posisimu." Ia menyeret Anna kembali ke pintu depan, membukanya lebar-lebar. Langit di luar tiba-tiba berubah menjadi abu-abu gelap, siap menumpahkan isinya. "Semua aset ini atas namaku. Rumah ini, mobil, perusahaan." Dimas mencibir. Suaranya bergema di pintu masuk yang luas. "Aku yang bekerja. Aku yang membangun ini semua." "Aku mendukungmu," teriak Anna. Air mata akhirnya mengalir. "Aku mengurus rumah ini. Aku menjamu klienmu. Aku." "Kau tidak melakukan apa-apa," raung Dimas. "Kau hanya menghabiskan uangku. Kau tidak dapat apa-apa. Mengerti? Kau terlalu bodoh untuk mengerti bisnis. Hanya tahu mengurus rumah. Dan lihatlah dirimu sekarang. Bahkan rumah pun kau tak punya." Anna terisak. Rasa malu dan sakit bercampur menjadi satu. "Kumohon jangan lakukan ini." Dimas mendorong koper itu keluar pintu dengan kakinya. Benda itu terguling di teras. Lalu, dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka, ia mendorong bahu Anna. Anna terhuyung mundur,
kehilangan keseimbangan pada sepatu haknya, dan jatuh berlutut di atas batu kerikil tajam di jalan masuk. Rasa sakit fisik yang tajam menembus lututnya, tetapi tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ia mendongak, tepat pada waktunya untuk melihat tatapan terakhir Dimas. Penuh kebencian, penuh kemenangan, dan penuh penghinaan mutlak. "Pergi! Dasar kau bodoh!" Blam! Pintu kayu jati yang berat itu dibanting menutup. Suara kunci deadbolt yang diputar terdengar final, seperti paku terakhir di peti mati pernikahannya. Hening! Hanya ada suara isak tangis Anna yang tertahan. Lalu, tetes pertama hujan jatuh. Bukan gerimis, tapi hujan deras yang tiba-tiba, seolah langit sendiri ikut menangis melihat ketidakadilan itu. Dalam hitungan detik, Anna basah kuyup. Gaun sifon mahal yang dipakainya untuk ke pengadilan kini menempel di tubuhnya, dingin dan berat. Riasan wajahnya luntur, bercampur dengan air mata. Ia menatap rumah yang begitu terang dan hangat di belakangnya. Ia bisa mendengar tawa samar Rania dari balik pintu. Mereka merayakan. Lututnya berdarah. Harga dirinya hancur berkeping-keping. "Bodoh," bisiknya pada dirinya sendiri, menggemakan kata-kata Dimas. "Aku memang bodoh. Aku percaya padanya. Aku memberikan segalanya. Dia tidak punya uang sepeser pun." Dimas selalu mengontrol keuangan. Ponselnya ada di dalam tas tangannya. Tapi ia tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Orang tuanya sudah lama meninggal. Teman-temannya? Mereka semua adalah teman Dimas. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Anna bangkit berdiri. Ia mengambil koper kecil yang menyedihkan itu. Hujan kini turun begitu deras, membutakan pandangannya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berjalan. Menjauh dari gerbang besi tempa yang kini tertutup rapat baginya. Menjauh dari kehidupan yang ia kenal. Menuju ketiadaan, tanpa uang, tanpa tujuan, dan dengan label bodoh yang terngiang-ngiang di telinganya. Blok demi blok, Anna berjalan. Ia bahkan tidak tahu sudah berapa lama. 1 jam. 2. Waktu terasa melebur bersama dengan aspal yang basah. Hujan yang tadi deras kini berubah menjadi gerimis yang dingin dan menusuk. Lebih kejam daripada badai. Gaun sifonnya yang mahal menempel di tubuhnya seperti lapisan es tipis, membuat giginya bergemeletuk tak terkendali. Setiap langkah adalah sebuah penderitaan. Sepatu haknya, simbol kehidupan mewah yang baru saja direnggut darinya, kini menjadi alat penyiksa. Kaki kanannya melepuh, dan lututnya yang berdarah di jalan masuk tadi kini perih luar biasa setiap kali terkena air hujan. Ia menyeret koper kabin merah mudanya. Roda kecilnya berderit memilukan di trotoar yang sepi. Satu-satunya suara selain tetesan air dan gemuruh lalu lintas di kejauhan. Kawasan perumahan mewah itu telah lama ia tinggalkan. Ia sekarang berada di jalan protokol yang lebih ramai, di mana lampu-lampu neon dari toko-toko yang tutup memantulkan bayangan aneh di genangan air. Orang-orang yang berlalu lalang dengan mobil menatapnya sekilas. Seorang wanita berpenampilan kacau balau, basah kuyup, menyeret koper di tengah malam. Mereka mungkin mengiranya gila, atau korban perampokan. Tak seorang pun berhenti. "Bodoh, bodoh, bodoh." Kata-kata Dimas terus terngiang di kepalanya, menjadi mantra yang menyakitkan, berbaur dengan irama langkahnya. "Kau bodoh karena percaya. Bodoh karena mengabdikan hidupmu. Bodoh karena tidak punya apa-apa." Ia tiba di sebuah taman kota kecil. Pohon-pohon besar meneteskan air, dan bangku-bangku taman dari besi tempat tampah hitam dan tidak ramah. Tapi Anna tidak sanggup melangkah lebih jauh. Tenaganya telah habis. Rasa dingin itu tidak lagi hanya di kulit. Itu telah meresap ke tulang-tulangnya. Ia melepaskan pegangan koper itu. Benda itu jatuh ke samping dengan suara basah. Anna ambruk di salah satu bangku taman. Tubuhnya melengkung, mencoba menyimpan sisa kehangatan yang ada. Ia memeluk dirinya sendiri, gemetar hebat. Pandangannya mulai kabur. Lampu-lampu jalan di seberang taman mulai berputar, memercikan cahaya seperti bintang-bintang yang meledak. Jadi begini akhirnya, pikirnya dalam kabut putus asa. Aku akan mati kedinginan di bangku taman.
sendirian, dan bodoh. Ia menutup matanya, terlalu lelah untuk menangis lagi. Hujan terasa semakin pelan. Atau mungkin ia yang mulai mati rasa. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Hujan telah berhenti memukul wajahnya. Ia membuka matanya dengan susah payah. Gelap, tapi bukan gelapnya malam. Itu adalah bayangan gelap yang melindunginya. Anna mendongak. Hal pertama yang dilihatnya adalah sepasang sepatu pantofel kulit berwarna coklat tua. Sepatu itu mahal, sangat terawat, dan berkilau di bawah cahaya lampu taman. Sama sekali tidak basah. Pandangannya merangkak naik. Celana bahan wol yang rapi. Mantel kasmir panjang berwarna hitam. Dan di atas segalanya, seorang pria tua sedang berdiri diam, memegang payung hitam besar di atas kepala Anna. Wajahnya dipenuhi kerutan. Tetapi matanya, bahkan dalam cahaya redup, terlihat sangat tajam dan jernih. Dia memiliki rambut putih keprakan yang disisir rapi ke belakang. Dia tidak terlihat seperti orang yang biasa berjalan-jalan di taman saat hujan badai. "Kau akan mati kedinginan jika tetap di sini, nak," kata pria itu. Suaranya tenang, dalam, dan berwibawa. Anna mencoba berbicara, tetapi hanya erangan kecil yang keluar dari bibirnya yang membiru. Kakek itu menatapnya dengan saksama. Tatapannya beralih dari gaunnya yang sobek, ke lututnya yang berdarah, lalu ke koper kecil yang tergeletak di sampingnya. Seolah-olah dia bisa membaca keseluruhan cerita tragis Anna hanya dalam 3 detik. Anna mengumpulkan sisa kekuatannya. "Tolong, tinggalkan saya." Kakek itu sedikit memiringkan kepalanya. Senyum tipis yang sedih menyentuh bibirnya. "Dunia ini kejam, nak," katanya, lebih seperti pada dirinya sendiri, terutama pada berlian yang belum terasa. Anna menatapnya bingung. Berlian? Apa pria tua ini sudah gila?" Kakek itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah lebih dekat, berjongkok perlahan di depan Anna. Payung itu sedikit miring, memperlihatkan wajahnya lebih jelas di bawah cahaya lampu. Matanya menyipit, mempelajari setiap inci wajah Anna dengan intensitas yang mengejutkan. "Aku tahu," bisik kakek itu. "Aku tahu penghinaan semacam ini." Dia mengulurkan tangan bersarung tangan kulitnya, bukan untuk menyentuh Anna, tetapi untuk menyingkirkan sehelai rambut basah yang menempel di pipinya. Saat itulah tatapan mereka bertemu sepenuhnya. Mata jernih kakek itu bertemu dengan mata Anna yang bengkak dan putus asa. Kakek itu membeku. Napasnya tertahan di tenggorokannya. Tangannya yang terulur mulai gemetar. Dia tidak lagi melihat wanita yang hancur di depannya. Dia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah lama hilang. "Mata itu," bisiknya. Suaranya bergetar karena emosi yang tiba-tiba. "Mata itu tidak mungkin salah." Dengan gerakan cepat yang mengejutkan untuk usianya, dia melepaskan sarung tangannya dan merogoh saku bagian dalam mantel kasmirnya. Anna sedikit tersentak. Takut. Pria itu mengeluarkan sebuah dompet kulit tua yang sudah usang. Dari dalamnya, ia menarik selembar foto yang sudah dilaminasi. Warnanya sedikit pudar di bagian tepinya. Dia mengangkat foto itu, menyejajarkannya tepat di sebelah wajah Anna yang basah. Di foto itu, seorang wanita muda tersenyum ke arah kamera. Senyumnya penuh kehidupan. Matanya berbinar dengan kenakalan dan kehangatan. Anna terkesiap. Rasanya seperti melihat bayangan dirinya sendiri di cermin, tetapi bayangan yang lebih bahagia, lebih bebas. "Itu." Suara Anna tercekat. "Itu, ibuku." Mata kakek itu langsung dipenuhi air mata. Tangannya yang memegang foto itu bergetar hebat. "Lydia," bisiknya, menyebut nama ibu Anna. "Putriku satu-satunya." Dia menatap kembali ke wajah Anna. Air mata kini mengalir di pipinya yang berkerut. Ada rasa sakit, penyesalan, dan keajaiban yang tak terhingga di matanya. "Aku sudah mencarimu," katanya. Suaranya pecah. "Sejak ibumu, sejak dia pergi. Aku sudah mencarimu selama 20 tahun." Dia mencengkeram lengan mantel Anna, seolah takut Anna akan menghilang. Kau Annabel?" tanyanya. Suaranya penuh harapan yang menyakitkan.
Annabel Wijaya, cucuku. Annabel Wijaya, cucuku. Kata-kata itu menggantung di udara taman yang basah, terasa tidak nyata, seperti gema dari dunia lain. Anna menatap kakek itu, otaknya yang membeku berjuang untuk memproses. Annabel. Nama itu terasa asing di lidahnya. Nama saya Anna. Kakek itu, yang matanya masih berkaca-kaca, mengangguk cepat. Ya, tentu saja. Lydia, ibumu, dia memberimu nama Annabel. Nama mendiang nenekmu. Dia pasti menyingkatnya menjadi Anna. Untuk bersembunyi dariku. Rasa sesal dalam suara kakek itu begitu dalam, begitu nyata, hingga menembus kabut keputusasaan Anna. Anna mencoba bangkit, tetapi kakinya sudah mati rasa. Rasa dingin yang hebat tiba-tiba menyerangnya, dan pandangannya mulai menggelap di tepinya. Saya pusing. Tidak. Kakek itu menyentakkan kepalanya. Nada suaranya berubah dari sedih menjadi perintah yang tegas. Kau tidak akan pingsan di sini. Dia menoleh ke jalan raya yang gelap di belakangnya dan berteriak. Bima! Seolah dipanggil oleh sihir, sebuah sedan hitam legam yang panjang dan hening, sebuah Rolls-Royce, meluncur ke tepi trotoar. Lampu depannya menembus hujan. Seorang pria berseragam dengan sigap keluar dari kursi pengemudi, membawa payung kedua. Tuan besar, kata pria itu. Matanya melebar kaget melihat Tuan Wijaya berjongkok di taman yang basah. Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Jangan pedulikan aku, kata kakek Wijaya. Suaranya bergetar karena urgensi. Bantu nona ini. Cepat. Buka selimut di kursi belakang. Dia cucu saya. Mata Bima, seorang pria tegap berusia 40-an, membelalak tak percaya. Tapi dia adalah seorang profesional. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas kembali ke mobil, mengambil selimut kasmir tebal, dan kembali ke sisi Anna. Dengan gerakan yang efisien namun lembut, Bima menyampirkan selimut itu di bahu Anna yang gemetaran. Nona, mari, kita bawa Anda ke tempat hangat. Di antara kakek Wijaya dan Bima, Anna dibantu berdiri. Kakinya nyaris tidak bisa menopangnya. Saat Bima memapah Anna ke mobil, kakek Wijaya membungkuk dan mengambil satu benda yang tertinggal, koper kabin merah muda yang basah dan menyedihkan. Dia memegangnya seolah itu adalah benda berharga. Pintu mobil yang berat terbuka, memperlihatkan interior mewah yang diterangi cahaya lembut. Kehangatan langsung menyelimuti Anna saat dia tenggelam ke dalam kursi kulit yang empuk. Bima dengan cepat menyalakan penghangat kursi ke tingkat tertinggi. Kakek Wijaya duduk di sebelahnya. Bima mengambil koper basah itu dan memasukkannya ke bagasi sebelum mengambil tempat di belakang kemudi. Dalam keheningan total, mobil mewah itu meluncur mulus ke jalanan, meninggalkan taman yang dingin itu di belakang. Anna duduk terbungkus selimut. Gemetarannya perlahan mereda. Kehangatan itu terasa menyakitkan sekaligus melegakan. Dia menatap pria di sampingnya. Dia masih memegang foto ibunya. Wijaya. Bisik Anna. Nama itu tiba-tiba muncul di benaknya. Bukan dari foto, tapi dari ingatan samar. Dari berita bisnis yang kadang-kadang dia lihat di TV saat menunggu Dimas. Dari papan reklame raksasa. Gunardi Wijaya. Kakek itu menoleh. Senyum sedih menghiasi wajahnya. Aku sudah menunggu 25 tahun untuk mendengar seseorang memanggilku. Kakek. Dia mengambil napas dalam-dalam. Matanya menatap hujan yang mengalir di jendela. Ibumu, Lydia, dia adalah duniaku. Setelah istrimu meninggal saat melahirkannya, hanya dia yang kumiliki. Suaranya menjadi berat karena penyesalan. Aku ayah yang keras. Anna, aku membangun Wijaya Group dari nol. Aku ingin dia mengambil alih. Aku menuntut kesempurnaan. Aku menjodohkannya dengan putra mitra bisnisku. Aku pikir itu yang terbaik untuknya, untuk perusahaan. Anna mendengarkan, terdiam. Ini adalah bagian dari kehidupan ibunya yang tidak pernah ia ketahui. Ibunya selalu menceritakan masa kecil yang sederhana. Dia menolak, lanjut kakek Wijaya.
Dia jatuh cinta pada seorang seniman jalanan, ayahmu. Pria baik. Tapi menurutku, naif. Tidak sepadan dengan putriku. Kakek itu mengepalkan tangannya. Kami bertengkar hebat. Dia bilang aku lebih peduli pada bisnis daripada kebahagiaannya. Dan dia benar. Malam itu, dia pergi. Dia kabur. Hanya membawa sedikit uang. Dia menghilang, mengganti namanya. Semua agar aku tidak bisa menemukannya. Aku mencarinya. Percayalah, aku mengerahkan segalanya. Tapi dia pintar. Dia tahu bagaimana caraku bekerja. Jadi dia tahu cara menghindariku. Bertahun-tahun aku mencarinya. Baru 6 bulan lalu, kata kakek Wijaya, suaranya pecah. Tim investigatorku menemukan akta kematiannya. Dia meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Dia tinggal di kota kecil, hidup sederhana. Dan di sana, di dokumen itu, tercatat nama seorang putri. Anna. Air mata mengalir di pipi Anna. Jadi, ibunya berbohong bukan karena malu, tapi untuk melindunginya. Aku sudah mencarimu, Anna. Tapi aku tidak tahu kau ada di kota ini. Aku tidak tahu kau menikah dengan pria itu, katanya. Nada pahit muncul saat menyebut Dimas. Kakek, tahu Dimas? Aku tahu siapa dia, desis kakek Wijaya. Pemain baru yang ambisius, yang naik terlalu cepat dengan cara yang dipertanyakan. Aku tidak tahu dia telah menikahi cucuku yang hilang. Mobil itu melambat, berbelok dari jalan utama menuju jalan pribadi yang dijaga ketat. Sebuah gerbang besi tempa yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada milik Dimas terbuka secara otomatis. Mereka berkendara melewati taman yang terawat sempurna sebelum berhenti di depan sebuah mansion yang sangat besar. Sebuah istana modern dari kaca dan batu alam. Rumah Dimas terlihat seperti pondok penjaga jika dibandingkan dengan ini. Bima membukakan pintu. Para pelayan berbaris rapi di pintu masuk. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang terkendali saat melihat tuan besar mereka muncul di tengah malam bersama seorang wanita yang basah kuyup dan tampak hancur. Siapkan kamar tamu utama, perintah kakek Wijaya. Panggil Dr. Hendra untuk datang sekarang juga. Dan bawakan jubah mandi serta pakaian hangat. Baik, tuan besar. Anna melangkah masuk ke lobi. Kakinya yang telanjang dan melepuh menjejak lantai marmer berpemanas. Lobi itu setinggi 3 lantai dengan lampu gantung kristal raksasa. Pandangannya tertuju pada sebuah potret besar di atas perapian yang menyala. Lukisan cat minyak seorang pria yang tampak tegas dan berkuasa. Kakek Wijaya di masa jayanya. Di bawahnya ada plakat kuningan yang berkilau. Gunardi Wijaya, pendiri CEO Wijaya Group. Wijaya Group. Jantung Anna serasa berhenti berdetak. Bukan hanya perusahaan, tapi konglomerat. Perusahaan yang memiliki bank, properti, pertambangan, dan media. Kekuatan di balik setengah perekonomian negara. Dimas, dengan perusahaan konsultan kecilnya, hanyalah seekor ikan teri di lautan yang dikuasai oleh hiu ini. Kenyataan menghantam Anna seperti gelombang pasang. Kakek Wijaya berdiri di sampingnya, meletakkan tangannya yang hangat di bahunya. Semua ini seharusnya menjadi milik ibumu. Dan sekarang, ini milikmu, Annabel. Anna menatap tangannya yang pucat dan gemetar. Dia memikirkan wajah Dimas yang mencibir. Dia memikirkan tawa Rania. Dia memikirkan koper kecilnya yang dilempar. Dan dia memikirkan satu kata. Bodoh. Dia mendongak, menatap potret kakek Wijaya di dinding. Air matanya sudah kering. Yang tersisa di matanya adalah sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sekeras baja. Dimas, bisiknya. Kakek Wijaya mendengarnya. Dia menatap mata cucunya, dan dia melihat api yang sama yang dulu menyala di mata Lydia. Api Wijaya. Dia akan membayarnya, kakek, kata Anna. Suaranya tidak lagi gemetar. Itu adalah sebuah sumpah. Kakek Wijaya mengangguk pelan. Tatapan bangga mulai menggantikan kesedihannya. Ya, nak. Dia akan membayarnya. Anna tidak tahu berapa lama ia tertidur. Ketika ia terbangun,
Hal pertama yang disadarinya adalah keheningan. Bukan keheningan yang mengancam di rumah Dimas, atau keheningan putus asa di taman, melainkan keheningan yang damai dan berat. Ia berbaring di tempat tidur paling nyaman yang pernah ia rasakan, di bawah selimut duvet yang terasa seperti awan. Kamar itu sangat luas, dengan jendela setinggi langit-langit yang menghadap ke taman yang rimbun dan berkabut di pagi hari. Perapian di seberang ruangan menyala pelan, memancarkan kehangatan. Gaun sifonnya yang kotor dan basah telah hilang. Sebagai gantinya, ia mengenakan piyama sutra yang lembut di kulitnya. Di kursi di dekat perapian, Dr. Hendra, seorang pria parubaya yang ramah, sedang meninjau catatannya. Di sampingnya, duduk kakek Wijaya, menyeruput kopi. "Ah, kau sudah bangun, nak," kata kakek Wijaya. Suaranya melegakan. "Nona Annabel," kata Dr. Hendra, bangkit dan mendekat. "Saya Dr. Hendra. Anda mengalami hipotermia ringan dan syok, ditambah beberapa lecet. Lutut Anda sudah saya obati. Secara fisik, Anda akan baik-baik saja." Dia tersenyum ramah. "Tuan Besar bersikeras agar Anda beristirahat. Anda sudah tidur selama hampir 18 jam. 18 jam. Anna mencernanya. Ia merasa seperti terlahir kembali. Rasa sakit di hatinya masih ada, tetapi sudah terbungkus lapisan pelindung yang baru. Setelah dokter pergi, kakek Wijaya duduk di tepi tempat tidurnya. "Para pelayan sudah menyiapkan pakaian untukmu. Ukurannya mungkin belum pas, tapi akan lebih baik daripada." Beliau tidak melanjutkan. "Mandi dan bersantailah. Saat kau siap, kita akan bicara." 1 jam kemudian, Anna berdiri di depan cermin besar di kamar mandi marmer. Air panas telah mengembalikan warna kulitnya. Dia mengenakan jubah mandi kasmir yang mewah. Dia menatap bayangannya. Yang menatap balik adalah Anna. Wanita yang sama, dengan mata bengkak dan rambut kusam. Wanita yang disebut bodoh. Dia mengepalkan tangannya. Tidak lagi. Anna bergabung dengan kakek Wijaya di ruang sarapan yang megah. Meja itu penuh dengan makanan, tetapi Anna hanya mengambil secangkir kopi hitam pekat. "Dimas menyebutku bodoh," kata Anna tiba-tiba, memecah keheningan. Kakek Wijaya meletakkan cangkirnya. "Dia salah," katanya tegas. "Tidak," kata Anna, menggelengkan kepala. "Dia benar. Aku memang bodoh. Aku bodoh karena membiarkannya mengendalikanku. Aku bodoh karena tidak pernah bertanya. Aku bodoh karena percaya bahwa mengurus rumah adalah satu-satunya nilaiku." Kakek Wijaya menatapnya lekat. "Kalau begitu, anggap saja 8 tahun terakhir adalah pelajaran termahal dalam hidupmu. Sekarang, sekolah yang sebenarnya dimulai." Beliau menyesap kopinya. "Untuk menghancurkan pria seperti Dimas, kau tidak bisa menggunakan amarah. Kau harus menggunakan otak. Kau tidak bisa melawannya di levelnya. Kau harus berada 10 level di atasnya. Dia butuh kau menjadi bodoh, Anna," lanjut kakek. "Dia sengaja menjauhkanmu dari bisnis, dari keuangan. Itu bukan karena dia ingin melindungimu. Itu adalah kontrol. Dia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa jika kau pernah menyadari potensimu, kau akan jauh melampaui dirinya." Kata-kata itu menghantam Anna. Dia memikirkan kembali semua kesempatan ketika dia mencoba bertanya tentang pekerjaan Dimas, dan Dimas selalu tertawa. "Sudahlah, cantik, jangan pusingkan kepalamu dengan angka-angka membosankan ini. Mulai hari ini," kata kakek Wijaya, nadanya menjadi serius. "Kau bukan lagi Anna. Kau adalah Annabel Wijaya, pewaris Wijaya Group." Metamorfosis itu brutal dan cepat. Hari berikutnya, rumah mewah itu berubah menjadi kamp pelatihan pribadi. Kakek Wijaya tidak membuang waktu. Pukul 6 pagi, Anna sudah berada di gym pribadi bersama pelatih fisik. "Seorang pemimpin harus memiliki stamina," kata kakek. Pukul 8, dia sarapan bersama kakek, di mana mereka hanya membahas berita utama bisnis global. Pukul 9, tutor pertamanya tiba. Tuan Soeharto, kepala penasihat hukum Wijaya Group.
Seorang pria kurus berkacamata tebal yang tampak seperti bisa mencium kelemahan dari jarak 1 kilometer. Kita mulai dengan dasar-dasar hukum korporat dan keuangan, katanya datar. Jelas tidak terkesan dengan cucu yang hilang ini. Dia menjelaskan tentang struktur perusahaan, merger, akuisisi, dan pasar derivatif. Dia berbicara cepat, menggunakan jargon yang rumit. Anna hanya mendengarkan. Selama 8 tahun, dia telah mengatur jadwal Dimas yang rumit, mengelola staf rumah tangga, mengatur pesta untuk ratusan klien penting. Dia menyerap informasi seperti spons kering. Di hari ketiga, Tuan Soeharto sedang menjelaskan tentang hostile takeover. Dan tentu saja, ini sangat kompleks, Nona. Mungkin kita harus. Itu tidak akan berhasil jika target perusahaan memiliki struktur kepemilikan saham ganda. Potong Anna, matanya tertuju pada bagan di depannya. Kecuali kita bisa memicu klausul matahari terbenam dalam anggaran dasar mereka yang akan mengkonversi saham kelas B. Tapi untuk melakukan itu, kita perlu memanipulasi sentimen dewan direksi. Tuan Soeharto berhenti bicara. Dia menatap Anna, benar-benar terkejut. Bagaimana kau? Kakek meninggalkan laporan tahunan Wijaya Group di meja saya semalam, kata Anna datar. Saya membacanya. Tuan Soeharto menatap kakek Wijaya, yang sedang mengamati dari pintu dengan senyum tipis. Tuan Soeharto mengangguk. Matanya kini bersinar dengan rasa hormat. Baiklah, Nona Annabel. Mari kita lanjutkan ke strategi arbitrase. Tutor berikutnya adalah seorang wanita bergaya bernama Elena, yang mengajari Anna etiket, gaya bicara, dan strategi sosial. Dia mengajari Anna cara berjalan ke dalam ruangan dan langsung menguasainya. Cara tersenyum sambil menolak kesepakatan bernilai miliaran. Cara berpakaian bukan untuk mengesankan, tetapi untuk mengintimidasi. Rambut Anna yang panjang dan sedikit kusam dipotong menjadi gaya bob yang tajam dan berkelas. Pakaiannya diganti, dari gaun-gaun bunga yang disukai Dimas menjadi power suit yang dibuat khusus, gaun malam yang elegan, dan stiletto yang tajam. Bahkan Bima, sang sopir, ternyata adalah mantan kepala intelijen militer dan kini menjadi kepala keamanan Wijaya. Dia mengajari Anna cara membaca bahasa tubuh dan mendeteksi kebohongan. 2 bulan berlalu dalam kabut jadwal yang padat. Suatu malam, Anna sedang bersiap untuk menghadiri rapat dewan direksi pertamanya bersama kakek. Dia berdiri di depan cermin besar di walk-in closetnya. Wanita yang menatapnya kembali bukanlah Anna. Wanita ini memiliki postur tubuh yang sempurna. Matanya, yang dulu sering berkaca-kaca, kini tajam dan fokus. Wajahnya yang cantik kini memiliki aura dingin yang berwibawa. Dia mengenakan setelan celana berwarna burgundi yang dipadukan dengan blus sutra hitam. Dia bukan lagi korban yang menangis di taman. Dia adalah seorang predator yang sedang menunggu. Dia mengangkat tangannya, memegang pulpen mahal di atas selembar kertas kosong. Dia menulis sebuah nama. Annabel Wijaya. Tanda tangannya kuat dan tegas. Dia meletakkan pulpen itu. Pandangannya menajam di cermin. Bibirnya membentuk senyuman tipis. Senyuman yang dipelajarinya dari Elena. Senyuman yang tidak mencapai matanya. Dimas, bisiknya pada bayangannya sendiri. Kau akan membayar untuk kata bodoh itu. 3 bulan setelah malam di taman itu, Annabel Wijaya duduk di kepala meja rapat di salah satu ruang Dewan Sekunder Wijaya Group. Ruangan itu didominasi oleh panel kayu gelap dan teknologi canggih. Di seberang meja, duduk kakek Wijaya, Tuan Soeharto, dan tim analis keuangan terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Perusahaan Dimas, Dharma Konsultindo, kata seorang analis muda, menampilkan data di layar besar. Relatif kecil, tapi gesit. Dia membangunnya dengan mengambil klien-klien berisiko menengah yang diabaikan oleh firma besar. Marginnya tinggi, tapi arusnya tidak stabil. Dia sangat bergantung pada 3 klien utama. Layar berganti, menunjukkan 3 logo perusahaan. PT Sentosa Property, Arga Mining, dan Jaya Logistik. Ketiganya menyumbang 80% dari total pendapatan Dharma Konsultindo. Baik, kata Tuan Soeharto,
menatap kakek Wijaya. Tuan Besar, dengan sumber daya kita bisa menghancurkan Dharma Konsultindo dalam 1 hari. Akuisisi paksa, perang harga sebut saja. Kakek Wijaya menatap cucunya. Annabel, bagaimana menurutmu? Annabel, yang sejak tadi dia mengamati, mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia mengenakan blus sutra berwarna biru es yang membuat matanya tampak lebih tajam. Tidak, katanya. Suaranya tenang namun mematikan. Itu terlalu cepat, terlalu berantakan. Dan itu akan memuaskannya. Para analis saling berpandangan bingung. Dimas tidak menghormatiku karena dia pikir aku bodoh, lanjut Annabel. Jika kita menyerangnya secara langsung, dia akan tahu itu kakek. Dia akan tahu itu uang Wijaya. Dia akan merasa menjadi martir, dihancurkan oleh raksasa. Dia tidak akan pernah merasa bahwa aku yang mengalahkannya. Dia berhenti sejenak. Dia menyebutku bodoh. Jadi, aku akan membiarkannya tetap berpikir begitu. Dia tidak boleh tahu siapa yang memukulnya sampai semuanya terlambat. Annabel berdiri dan berjalan ke layar. Dia membangun rumahnya di atas 3 pilar ini. Dia menunjuk ke 3 logo klien. Aku tidak akan menghancurkan rumahnya. Aku akan menarik pilar-pilarnya, satu persatu, sampai atapnya runtuh menimpanya. Senyum tipis tersungging di bibir kakek Wijaya. Jelaskan. Kita dirikan perusahaan investasi baru. Entitas cangkang, terpisah dari Wijaya Group secara publik. Sesuatu yang terdengar umum. Matahari Capital, kata Annabel. Matahari Capital tidak akan menyentuh Dimas. Dia akan menyerang kliennya. Tapi sekali lagi, tidak secara langsung. Dia menunjuk logo pertama, PT Sentosa Property. Klien terbesarnya. Apa kelemahan mereka? Analis itu dengan cepat memunculkan data. Mereka sedang dalam proses pembangunan superblok baru. Sangat bergantung pada pinjaman dari Bank Mitra. Dan pemasok semen utama mereka adalah PT Batu Perkasa. Sempurna, kata Annabel. Matahari Capital akan mulai membeli saham di Bank Mitra dan Batu Perkasa. Bukan untuk mengendalikan, hanya untuk mendapatkan kursi di meja. Cukup untuk didengar. Rencana itu dieksekusi dengan kecepatan dan ketepatan militer. Dalam 2 minggu, Matahari Capital, pemain baru yang misterius namun didanai dengan baik, telah mengamankan 15% saham di Bank Mitra dan 20% di Batu Perkasa. Di kantornya yang mewah, Dimas sedang menyandarkan kakinya di meja, berbicara di telepon dengan Rania. Tentu saja kita akan ke Paris akhir bulan ini, sayang, katanya, tertawa. Proyek Sentosa akan segera cair. Ini kesepakatan terbesar dalam hidupku. Setelah ini, sekretarisnya masuk dengan panik, tanpa mengetuk. Apa-apaan ini, Sinta? Aku sedang. Pak, potong Sinta. Suaranya gemetar. Pak Brawijaya dari Sentosa Property di telepon. Dia terdengar sangat marah. Alis Dimas berkerut. Bilang aku akan telepon balik. Dia bilang sekarang, Pak. Dimas mendesah kesal. Ya. Dia mematikan telepon Rania. Brawijaya? Ada apa? Kau terdengar seperti. Batalkan. Suara teriakan dari seberang membuat Dimas menjauhkan ponsel dari telinganya. Proyek superblok itu batal. Jantung Dimas rasa berhenti berdetak. Apa maksudmu batal? Kita sudah menandatangani kontrak konsultasi. Timku sudah bekerja. Tim MU sudah tidak dibutuhkan, teriak Brawijaya. Bank Mitra tiba-tiba meninjau ulang fasilitas pinjaman kami. Mereka bilang ada risiko pasar baru. Dan pagi ini, Batu Perkasa menaikkan harga semen mereka 30% hanya untuk kami. Kau tahu apa artinya itu? Proyek ini mati sebelum dimulai. Tenang, Brawijaya. Ini pasti kesalahan. Dimas mencoba menggunakan nada menenangkannya yang biasa. Jangan suruh aku tenang, bentak Brawijaya. Aku tidak tahu kau punya musuh siapa, Dimas.
Tapi seseorang di luar sana sedang mengincarku untuk menjatuhkanmu. Ban Mitra dan Batu Perkasa. Keduanya baru saja mendapat investor baru yang sama. Matahari Capital. Siapa mereka? Dimas membeku. Matahari Capital? Aku tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu, ejek Brawijaya. Kau terlalu sibuk memamerkan pacar barumu. Dengar, Dimas, kontrak kita selesai. Aku tidak akan tenggelam bersamamu. Jangan hubungi aku lagi. Klik. Telepon terputus. Kantor itu terasa hening. Dimas menatap gagang telepon di tangannya. Tetesan keringat mulai terbentuk di dahinya. Batal. 60% dari pendapatan tahunannya hilang begitu saja. Dia membanting telepon itu ke mejanya. Sinta, cari tahu semuanya tentang Matahari Capital. Sekarang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Yang dia tahu hanyalah seseorang baru saja mengambil sepotong besar dari kerajaannya. Dia marah, bingung, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sedikit takut. Jauh di seberang kota, di kantor penthouse Matahari Capital, Annabel Wijaya berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke kota. Di tangannya ada sebuah tablet. Dia baru saja selesai membaca transkrip panggilan telepon antara Dimas dan Brawijaya yang disediakan oleh tim keamanan Bima. Dia menyesap espressonya. Di atas meja di belakangnya terdapat papan strategi. Di bawah nama Dharma Konsultindo ada 3 foto. Annabel berjalan ke papan itu, mengambil spidol merah dan mencoret logo PT Sentosa Property dengan tanda X yang besar dan tegas. Dia menatap 2 logo yang tersisa. 1 selesai, bisiknya. Tinggal 2. 1 bulan setelah guncangan dari Matahari Capital, Meridian Gala tahunan digelar. Ini bukan sekadar pesta, ini adalah arena. Tempat di mana kesepakatan bernilai triliunan dibuat dan dihancurkan di antara dentingan gelas sampanye. Diadakan di Grand Ballroom Hotel Tapis Emas. Tiket masuknya saja berharga ratusan juta rupiah. Dimas harus ada di sana. Dia berdiri di depan cermin, merapikan dasi kupu-kupunya. Di belakangnya, Rania sedang memakai anting-anting berlian. Kau terlihat tegang, sayang, kata Rania, mematut dirinya. Santai saja. Kita akan jadi pasangan paling mempesona di sana. Dimas memaksakan senyum. Tegang adalah kata yang terlalu ringan. Dia berada di ambang kehancuran. Kehilangan klien terbesarnya, Sentosa Property, telah memicu kepanikan. Kabar menyebar cepat di dunia bisnis. Klien kedua, Arga Mining, mulai menunda pembayaran, menuntut peninjauan ulang kontrak. Dia telah menghabiskan puluhan jam dan ratusan juta untuk mencari tahu siapa Matahari Capital, tapi hasilnya nihil. Mereka adalah hantu, entitas yang terdaftar di luar negeri, dilindungi oleh lapisan pengacara yang tidak bisa ditembus. Malam ini adalah kesempatannya. Dia harus mengamankan klien baru. Dia harus menunjukkan kepada semua orang bahwa dia masih pemain utama, bahwa kehilangan Sentosa hanyalah kemunduran kecil. Kau benar, kata Dimas, mengenakan topeng arogansinya. Ayo, kita tunjukkan pada mereka. Ballroom itu berkilauan. Lampu gantung kristal raksasa memancarkan cahaya ke lautan tuxedo hitam dan gaun-gaun kutur. Dimas dan Rania melangkah masuk. Rania, dalam balutan gaun merah menyala yang provokatif, langsung menarik perhatian. Dimas merasa sedikit percaya diri. Dia adalah pria yang tiba dengan wanita tercantik. Tapi saat dia mulai berbaur, dia merasakan perbedaannya. Orang-orang yang dulu menepuk punggungnya kini hanya memberinya anggukan singkat. Percakapan terhenti saat dia mendekat. Dia bisa mendengar bisikan di belakangnya. Matahari Capital. Sentosa Property. Terlalu cepat besar. Dia meraih segelas sampanye. Menenggaknya terlalu cepat. Amarah membara di dalam dirinya. Ikan-ikan kecil yang iri, desisnya pada Rania. Tiba-tiba, musik pengiring yang lembut berhenti. Suara pembawa acara menggema. Para hadirin sekalian,
Sebuah kehormatan besar bagi kita malam ini. Tamu kehormatan kita telah tiba. Seorang legenda, pilar ekonomi bangsa kita sambutlah, Tuan Gunardi Wijaya dari Wijaya Group. Seluruh ruangan mendadak hening, lalu meledak dalam tepuk tangan meriah. Semua orang menoleh ke pintu masuk utama. Di sana, dikelilingi oleh ajudan dan Bima yang mengawasinya seperti elang, kakek Wijaya melangkah masuk. Dia mengenakan tuxedo klasik yang dibuat sempurna. Auranya begitu kuat hingga seolah menyedot semua oksigen di ruangan itu. Mata Dimas membelalak. Gunardi Wijaya, sang pertapa. Dia jarang sekali muncul di acara publik. Jantung Dimas berdebar kencang. Tapi kali ini karena keserakahan. Ini dia. Ini adalah kesempatan emas. Jika dia bisa menjalin koneksi dengan Wijaya, bahkan hanya satu proyek kecil dari konglomerat itu, reputasinya akan pulih seketika. Matahari Capital tidak akan ada apa-apanya. Dia meninggalkan Rania. Aku harus menemuinya. Dia menunggu dengan sabar, seperti predator, di tepi kerumunan yang mengelilingi kakek Wijaya. Ketika ada jeda singkat, Dimas menyelinap masuk. Tuan Wijaya, katanya, mengulurkan tangan dengan senyumnya yang paling menawan dan percaya diri. Sebuah kehormatan besar. Nama saya Dimas, dari Dharma Konsultindo. Saya sangat mengagumi semua yang telah Anda bangun. Kakek Wijaya menoleh perlahan. Dia menatap tangan Dimas yang terulur selama sepersekian detik sebelum menjabatnya dengan dingin. Dharma Konsultindo. Ulang kakek Wijaya. Suaranya datar. Ah, ya. Firma yang baru saja kehilangan proyek Superblok Sentosa. Sangat disayangkan. Senyum Dimas membeku. Dia tidak menyangka sang legenda tahu tentang kegagalan kecilnya. Itu hanya restrukturisasi portofolio. Tuan, kami sedang mengincar proyek yang lebih besar. Benarkah? Kakek Wijaya menatapnya lekat. Ada sesuatu di mata tua itu. Sesuatu yang membuat Dimas merasa tidak nyaman. Hati-hati, Tuan Dimas. Terkadang, saat kita mengincar sesuatu yang terlalu besar, kita tidak melihat lubang yang ada tepat di bawah kaki kita. Sebelum Dimas bisa menjawab, panitia acara sudah naik ke panggung. Tuan Wijaya, terima kasih atas kehadiran Anda. Maukah Anda memberikan beberapa patah kata untuk kami semua? Kakek Wijaya mengangguk, melepaskan jabat tangannya, dan berjalan ke atas panggung. Dimas kembali ke sisi Rania, sedikit terguncang. Dia tahu namaku, bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah hal yang baik. Seluruh ballroom terdiam saat kakek Wijaya berdiri di podium. Terima kasih, katanya, suaranya yang tenang memenuhi ruangan. Saya tidak akan lama. Kita semua tahu masa depan ekonomi sedang berubah. Yang lama harus memberi jalan bagi yang baru. Inovasi, ketangkasan dan visi yang jernih. Dia berbicara selama beberapa menit tentang pasar global. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba menangkap petunjuk. Dan berbicara tentang masa depan, lanjut kakek Wijaya. Nada suaranya sedikit menghangat. Wijaya Group juga sedang memasuki era baru. Selama lebih dari 20 tahun, sejak putri saya meninggal, saya telah bekerja sendiri. Ruangan menjadi sangat hening. Kakek Wijaya tidak pernah membicarakan kehidupan pribadinya. Tapi takdir punya cara yang lucu untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Malam ini, saya tidak di sini hanya sebagai CEO Wijaya Group. Saya di sini sebagai seorang kakek yang bangga. Saya sangat bahagia untuk akhirnya memperkenalkan masa depan warisan saya. Jantung Dimas berhenti. Pewaris? Semua orang mengira Wijaya akan melikuidasi perusahaannya saat dia meninggal. Dia adalah visi yang jernih itu. Dia adalah masa depan. Para hadirin sekalian, kakek Wijaya tersenyum lebar. Izinkan saya memperkenalkan cucu perempuan saya, satu-satunya pewaris Wijaya Group, Nona Annabel Wijaya. Sebuah sorotan lampu tiba-tiba menembak ke arah tangga spiral besar di ujung ballroom. Dan di sana, dia berdiri. Ruangan itu terkesiap. Wanita di puncak tangga itu adalah sebuah visi.
Dia mengenakan gaun sutra berwarna hijau zamrud gelap yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, berkilauan seperti sisik reptil yang eksotis. Rambutnya yang hitam legam dipotong gaya bob yang tajam, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian dan zamrud yang tak ternilai harganya, perhiasan keluarga Wijaya. Dia bukan cantik. Dia menakutkan. Dia memancarkan aura kekuasaan yang dingin dan mutlak. Wow, bisik Rania di sebelah Dimas. Dia cantik sekali. Annabel mulai menuruni tangga. Gerakannya anggun, terkendali. Setiap langkahnya penuh keyakinan. Matanya tidak menatap kerumunan. Dia menatap lurus ke depan. Dimas hanya menatap, terpesona seperti orang lain. Annabel Wijaya. Nama yang cantik. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah menikah. Lalu, di separuh anak tangga, Annabel berhenti sejenak. Dia menoleh. Matanya menyapu kerumunan. Dan kemudian, mata mereka bertemu. Mata hijau zamrud yang dingin itu terkunci lurus pada Dimas. Dunia Dimas berhenti berputar. Gelas sampahnya terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan suara pecah yang nyaring, tapi tak terdengar di antara tepuk tangan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Wajah itu, rambut itu, berbeda. Pakaian itu, mustahil. Aura itu, tidak bisa dipercaya. Tapi mata itu adalah mata Anna. Mata wanita yang telah dia hina. Mata wanita yang telah dia lempar ke jalanan. Mata wanita yang dia sebut bodoh. Jantung Dimas serasa diremas oleh tangan es. Darah mengalir dari wajahnya, membuatnya pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin membasahi kemejanya dalam sekejap. Di seberang ruangan, Annabel menahan tatapannya selama 1 detik lagi. Bibirnya, yang dipoles warna merah darah, sedikit melengkung ke atas. Bukan senyuman. Itu adalah janji. Dia kemudian memutus kontak mata, melanjutkan langkahnya menuruni tangga seolah Dimas hanyalah sebutir debu, dan berjalan menuju kakeknya yang sedang menunggu dengan tangan terulur. "Ah, Anna?" bisik Dimas. Suaranya tercekat. Rania menoleh padanya. Bingung. "Anna? Siapa Anna? Kau baik-baik saja." "Dimas, kau terlihat seperti baru melihat hantu." Dimas tidak bisa menjawab. Dia mencengkeram kerah kemejanya, berjuang untuk bernapas. Dia benar. Dia baru saja melihat hantu. Hantu dari wanita yang dia pikir telah dia hancurkan. Dan hantu itu telah kembali untuk membalas dendam. Dimas tidak ingat bagaimana dia keluar dari ballroom itu. Pikirannya adalah badai putih yang memekakan telinga. Anna. Annabel Wijaya. Cucu Gunardi Wijaya. Matahari Capital. Fragmen-fragmen itu berputar di kepalanya seperti pecahan kaca. Masing-masing melukainya. "Dimas. Dimas, tunggu." Suara Rania yang melengking menusuk kabutnya. Dia baru sadar dia sudah berada di lobi hotel, berjalan begitu cepat hingga hampir berlari. "Lepaskan aku," bentaknya, menyentak lengannya dari cengkeraman Rania. "Ada apa denganmu?" tuntut Rania. Wajahnya memerah karena malu dan marah. "Kau menjatuhkan gelasmu seperti orang bodoh. Kau gemetaran." "Dan siapa Anna?" "Diam!" Dimas berteriak. Suaranya menggema di lobi marmer yang sepi. Beberapa tamu yang tersisa menoleh. "Kau diam saja." Dia melihat Rania, wanita yang dia pikir adalah piala kemenangannya, dan untuk pertama kalinya, dia hanya melihat beban. Beban mahal yang tidak bisa lagi dia tanggung. Itu mantan istriku," desis Dimas. Kenyataan pahit itu terasa seperti racun di lidahnya. Mata Rania membelalak, lalu menyipit penuh cemooh. "Mantan istrimu? Wanita compang-camping yang kau usir itu? Dia Annabel Wijaya." Tawa mengejek keluar dari bibirnya. "Jangan konyol, Dimas. Kau pasti salah lihat." "Kau pikir aku bodoh?" raung Dimas, menggunakan kata-kata yang sama yang menghantuinya. "Aku kenal mata itu. Aku kenal wajah itu. Itu dia." Dia mencengkeram rambutnya sendiri, terhuyung ke dinding. Matahari Capital. Ya Tuhan, itu dia.
Selama ini dia mempermainkanku. Tunggu, kata Rania. Tawa sinisnya menghilang, digantikan oleh perhitungan yang cepat. Jika wanita itu, mantan istrimu, adalah pewaris Wijaya, itu berarti. Itu berarti aku hancur. Potong Dimas. Suaranya hampa. Dia meninggalkan Rania yang tertegun di lobi dan berlari keluar ke malam yang dingin, berjuang mencari udara. Dia harus memutar taksi, meninggalkan Rania begitu saja di hotel. Keesokan paginya, dunia bisnis meledak. Setiap portal berita keuangan, setiap koran, setiap blog gosip sosialita, menampilkan wajah Annabel Wijaya di halaman depan. Foto-fotonya dari pesta semalam, mengenakan gaun zamrud, menatap kamera dengan percaya diri yang dingin, disandingkan dengan foto buram dirinya yang sedang menangis di taman, yang entah bagaimana didapatkan oleh seorang paparazzi. Judul-judulnya sensasional. Pewaris Wijaya yang hilang ditemukan, dari bangku taman ke tahta konglomerat. Misteri terpecahkan. Annabel Wijaya adalah cucu Gunardi Wijaya, mantan istri Dimas, Dharma Konsultindo. Ternyata, ratu bisnis berikutnya. Di kantornya, Dimas duduk dalam kegelapan. Dia tidak tidur semalaman. Puluhan botol minuman keras mini dari bar hotelnya berserakan di mejanya. Dia telah membaca setiap artikel. Dia sekarang mengerti. Kakek Wijaya yang, secara kebetulan, menemuinya di taman. Itu semua bohong. Itu adalah jebakan yang direncanakan. Ponselnya berdering tanpa henti. Kliennya yang tersisa, Arga Mining dan Jaya Logistik, menuntut penjelasan. Bankir-bankirnya menanyakan stabilitas keuangannya. Dia mencoba menghubungi Anna. Dia menelepon nomor lamanya. Sudah tidak aktif. Dia mencoba menelepon kantor pusat Wijaya Group. Wijaya Group, selamat pagi. Saya perlu bicara dengan Annabel Wijaya, kata Dimas. Suaranya serak. Siapa yang bisa saya umumkan? Tanya resepsionis dengan nada profesional yang dingin. Dimas. Suaminya. Maksud saya, mantan suaminya. Ada jeda singkat. Maaf, Pak. Jadwal Nona Wijaya penuh untuk 3 bulan ke depan. Silakan hubungi tim hukum kami jika ada keperluan. Klik. Jadwal penuh. Tim hukum. Dia melempar ponselnya ke dinding, menghancurkannya berkeping-keping. Sombong. Kau masih wanita bodoh yang sama, Anna. Hanya bersembunyi di balik uang kakekmu. Teriaknya pada ruangan yang kosong. Tapi di dalam hatinya, dia tahu. Dia tahu siapa yang bodoh. Sementara Dimas mengamuk dalam kepanikan, Annabel Wijaya duduk dengan tenang di ruang rapat penthouse Matahari Capital. Dia mengenakan blus putih bersih dan rok pensil hitam. Di depannya ada secangkir teh Earl Grey. Di seberang meja, Tuan Soeharto, sang penasihat hukum, meletakkan setumpuk dokumen. Seperti yang Anda duga, Nona Annabel, kata Tuan Soeharto, menyesuaikan kacamatanya. Tim kami telah menyelesaikan audit forensik. Dia membalik sebuah halaman. 8 tahun lalu, tepat setelah Anda menikah, Dimas mendirikan Dharma Konsultindo. Modal awalnya persis 5 miliar rupiah. Annabel mengangguk. Wajahnya tanpa ekspresi. Lanjutkan. Kami melacak sumber dana itu. Itu bukan pinjaman bank. Itu berasal dari rekening pribadi atas nama Anda. Annabel teringat sesuatu. Sekitar sebulan setelah pernikahan mereka, Dimas pulang dengan senyum lebar, membawakan bunga. Sayang. Aku perlu kau tanda tangan ini. Ini hanya polis asuransi untuk masa depan kita. Cuma formalitas. Dia sedang memasak makan malam. Dia menandatanganinya di atas meja dapur tanpa membacanya. Itu adalah dana warisan, lanjut Tuan Soeharto, membenarkan apa yang baru saja disadari Annabel. Warisan dari nenek dari pihak ibu Anda. Bukan bagian dari kekayaan Wijaya. Tapi warisan pribadi yang ditinggalkan Lydia untuk Anda, yang baru bisa cair saat Anda menikah atau berusia 25 tahun. Dimas pasti mengetahuinya. Annabel menutup matanya sejenak. Jadi, bahkan di awal pernikahan mereka, itu semua sudah direncanakan. Dia tidak menikahinya karena cinta.
Dia menikahinya untuk modal awal 5 miliar itu. Kebodohannya telah mendanai kebangkitan pria yang menghancurkannya. Dia melakukan penipuan, kata Annabel datar. Tepat sekali, kata Tuan Soeharto. Dia mentransfer dana itu dari rekening Anda ke rekening pribadinya, lalu ke rekening perusahaan. Itu adalah penggelapan dan penipuan dokumen. Dia memalsukan tanda tangan Anda pada beberapa dokumen transfer sekunder. Bekukan, kata Annabel, membuka matanya. Api dingin berkobar di dalamnya. Permisi. Bekukan semuanya. Atas dasar penipuan dan penggelapan dana warisan saya. Bukan Wijaya Group. Bukan Matahari Capital. Tapi saya, Annabel Wijaya. Tuntut dia atas setiap rupiah dari 5 miliar itu, ditambah bunga 8 tahun. Senyum tipis dan mematikan muncul di bibir Tuan Soeharto. Saya sudah menyiapkan surat perintahnya. Nona, perintah pembekuan aset darurat. Dimas akhirnya berhasil menenangkan diri. Dia mandi air dingin, memakai setelan baru, dan memanggil timnya untuk rapat darurat. Dengar, katanya pada manajer seniornya yang tampak ketakutan. Jangan dengarkan gosip. Bisnis tetap berjalan. Hubungi Arga Mining. Katakan pada mereka kita akan memberi diskon 10% untuk proyek berikutnya. Kita harus mengamankan mereka. Saat itulah Sinta, sekretarisnya, masuk. Wajahnya lebih pucat dari Dimas. Pak, Ban menelepon. Tuan Haris. Nanti, bentak Dimas. Aku sedang. Dia bilang ini darurat. Pak, ini tentang rekening perusahaan. Sesuatu yang dingin menusuk perut Dimas. Dia mengambil telepon itu. Haris, ada apa? Aku sedang sibuk. Dimas. Suara Haris terdengar tegang dan formal. Aku minta maaf. Kami baru saja menerima perintah pengadilan darurat. Atas nama Annabel Wijaya. Jantung Dimas berhenti. Perintah itu menuduhmu melakukan penipuan modal awal. Penggelapan dana warisannya. Lanjut Haris, membaca dari dokumen. Semua aset Dharma Konsultindo dan rekening pribadimu yang terkait dibekukan. Segera. Efektif sekarang. Dibekukan. Apa maksudmu dibekukan? Bisik Dimas. Maksudnya kau tidak bisa menarik uang. Kau tidak bisa membayar gaji. Kau tidak bisa membayar pemasok. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Dimas, perusahaanmu lumpuh. Gagang telepon terlepas dari tangan Dimas. Dia menatap timnya, yang menatapnya dengan bingung. Lumpuh. Dia tidak diserang oleh raksasa Wijaya Group. Dia tidak dihancurkan oleh Matahari Capital. Dia baru saja dilumpuhkan oleh satu tanda tangan. Tanda tangan wanita yang dia sebut bodoh. Serangan itu begitu bersih, begitu pribadi, dan begitu elegan, hingga dia bahkan tidak bisa melawan. Kata, lumpuh, menggema di kantor Dharma Konsultindo yang mendadak hening. Tim senior Dimas menatapnya. Wajah mereka pucat, menunggu perintah. Menunggu sang pemimpin memberi mereka solusi jenius. Dimas menelan ludah, tenggorokannya kering. Rapat bubar. Bisiknya. Tidak ada yang bergerak. Mereka tidak bisa, bubar. Pembekuan aset berarti rekening gaji mereka juga dibekukan. Pembayaran mereka untuk bulan ini tidak akan cair. Saya bilang bubar, teriak Dimas. Timnya tersentak dan bergegas keluar ruangan, bukan karena hormat, tapi karena takut. Mereka berlari ke meja mereka, bukan untuk bekerja, tapi untuk menelepon bankir mereka dan memperbarui CV mereka. Dalam 1 jam, seluruh kantor tahu, Dharma Konsultindo sudah mati. Dimas sendirian di kantornya yang mewah. Dia mencoba menelepon Haris, bankirnya. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Dia mencoba menelepon pengacara perusahaannya. Maaf, Pak, kami tidak bisa mewakili Anda saat ini. Tentu saja, mereka tidak akan bekerja jika tidak dibayar. Dia meraih kartu kredit perusahaan, platinum tanpa batas, dan mencoba memesan kamar hotel mewah untuk menenangkan diri. Maaf, Pak, kata resepsionis di telepon. Kartu Anda ditolak.
Lumpuh. Benar-benar lumpuh. Berita menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Pembekuan aset karena penipuan modal awal, mencuri dari istrinya sendiri, adalah skandal yang terlalu besar. Keesokan harinya, Arga Mining dan Jaya Logistik, dua pilar terakhirnya, secara resmi memutuskan kontrak. Mereka mengeluarkan pernyataan publik yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa bekerja sama dengan entitas yang sedang diselidiki atas kasus penipuan. Dalam 48 jam, Dharma Konsultindo kehilangan semua kliennya. Dalam 72 jam, semua karyawannya mengundurkan diri secara massal. Dalam seminggu, pemilik gedung menyegel pintu kantornya karena sewa yang belum dibayar. Kerajaan yang dibangun Dimas selama 8 tahun di atas kebohongan, runtuh total dalam 3 hari. Reputasinya hancur. Tidak ada yang mau berbisnis dengannya. Tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Dia masuk daftar hitam. Dia juga diusir dari penthouse mewahnya. Dengan rekening pribadi yang juga dibekukan, dia terpaksa menggunakan sisa uang tunai yang disembunyikannya di brankas, uang yang biasa dia gunakan untuk berjudi, untuk menyewa sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Apartemen sempit dengan dinding tipis dan bau apak. Disitulah Rania menemukannya. Seminggu setelah pesta gala. Dia tidak datang sendiri. Dia membawa 2 pria berbadan besar untuk mengangkut barang-barangnya. Rania? Panggil Dimas. Suaranya putus asa. Dia belum bercukur selama berhari-hari. Dia hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Sayang, kau di sini. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Rania tertawa. Tawa yang dingin dan penuh cemooh. Meninggalkanmu? Sayang, kau sudah tidak ada. Dia berjalan mengelilingi apartemen kumuh itu. Hidungnya berkerut jijik. Jadi ini akhir dari pria hebat itu? Sebuah flat kecil yang bau. Ini hanya sementara, Rania. Dimas mencoba meraihnya. Tapi Rania menghindar. Aku akan membangunnya kembali. Aku jenius. Kau tahu itu. Anak dia hanya beruntung. Plah, tamparan keras Rania mendarat di pipinya. Jangan sebut nama wanita itu di depanku. Desisnya, matanya menyala-nyala. Kau ditipu habis-habisan oleh istri, bodoh MU. Dia mengambil segalanya darimu, Dimas. Dan kau membiarkannya. Aku tidak menyangka pria yang kuanggap predator ternyata hanyalah mangsa yang menyedihkan. Dia mengambil tas tangannya yang mahal. Aku tidak mau bersama pecundang. Aku datang ke kota ini untuk menjadi ratu, bukan untuk tinggal di selokan bersamamu. Kemana kau akan pergi? Tanya Dimas. Hatinya hancur untuk alasan yang sama sekali berbeda. Pak Brawijaya dari Sentosa Property, kata Rania sambil mengangkat bahu. Dia mungkin tua, tapi setidaknya dia masih punya uang. Tidak sepertimu. Dia tersenyum sinis. Selamat tinggal, Dimas. Semoga kau menikmati kebodohanmu. Rania dan para pengawalnya pergi, membanting pintu di belakang mereka, meninggalkan Dimas sendirian dalam kehancuran totalnya. Sementara itu, di penthouse Wijaya Group, Annabel tidak sedang merayakan. Dia sedang bekerja. Di depannya duduk Tuan Soeharto dan seorang pria berkacamata tebal yang diperkenalkan sebagai auditor forensik terbaik di negara itu. Anda benar, Nona Annabel, kata auditor itu, menunjuk ke diagram rumit di layar. Saat Dimas mengambil 5 miliar dana warisan Anda, dia tidak bisa langsung memasukkannya ke rekening perusahaan. Itu akan memicu alarm. Dia memperbesar sebuah bagian. Dia menyalurkannya melalui 3 perusahaan cangkang di luar negeri, memalsukan faktur untuk jasa konsultasi yang tidak pernah ada. Dia mencuci uang Anda sendiri sebelum menggunakannya sebagai modal. Annabel menatap Tuan Soeharto. Itu bukan hanya penipuan terhadap saya. Itu penggelapan pajak. Tuan Soeharto menyelesaikan kalimatnya. Wajahnya muram. Dan pencucian uang. Dia tidak hanya mencuri dari Anda, Nona. Dia mencuri dari negara. Dalam jumlah besar. Kakek Wijaya, yang duduk di ujung meja, angkat bicara. Cukup, Annabel. Dia sudah hancur. Perusahaannya bangkrut.
Wanita itu meninggalkannya. Dia sudah kalah. Annabel menggelengkan kepalanya perlahan. Matanya tertuju pada foto Dimas di layar. Foto dari pesta gala. Saat dia masih sombong dan percaya diri. Tidak, Kek, katanya pelan. Dia belum kalah. Dia hanya tidak punya uang. Orang seperti Dimas akan selalu menemukan cara untuk bangkit. Untuk menipu orang lain. Dia akan meminjam, berbohong, dan memulai lagi. Dia menatap kakeknya. Dia tidak menghormatiku karena dia pikir aku bodoh. Dia tidak menghormati hukum karena dia pikir dia lebih pintar dari semua orang. Dia harus belajar bahwa ada konsekuensi. Dia menoleh ke Tuan Soeharto. Kirimkan semuanya. Setiap dokumen, setiap faktur palsu, setiap transfer bank. Kirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan Agung. Secara anonim, tanya Soeharto. Tidak, kata Annabel. Atas nama saya. Saya ingin dia tahu bahwa saya tidak pernah melupakan satu kata pun yang dia ucapkan. 2 minggu kemudian, Dimas duduk di apartemennya yang kotor. Botol-botol minuman keras murah berserakan di lantai. Dia menatap dinding yang retak. Pikirannya kosong. Tiba-tiba, terdengar gedoran keras di pintu. Jantungnya berdebar kencang. Rania. Dia pasti kembali. Dia tahu. Dimas terhuyung-huyung ke pintu, membukanya dengan senyum putus asa. Rania? Aku tahu kau. Senyumnya mati. Di depan pintu tidak berdiri Rania. Yang berdiri adalah 3 petugas polisi berseragam dan 2 pria berjas rapi dari kejaksaan. Tuan Dimas Prakasa? Tanya salah satu pria berjas. Suaranya resmi dan dingin. Iya. Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Dunia Dimas benar-benar berakhir. Dia tidak melawan. Dia tidak punya tenaga lagi. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat mereka memborgol tangannya di belakang punggung. Saat mereka membawanya menyusuri koridor apartemen yang bau, dia melihat sekilas ke TV di lobi. Sebuah saluran berita bisnis sedang menyiarkan langsung Women in Power Summit. Di layar, berbicara di podium dengan keyakinan penuh, adalah Annabel Wijaya. Dia tampak bersinar, kuat, dan sangat berkuasa. Masa depan bisnis terletak pada transparansi dan etika, kata Annabel di TV. Era di mana manipulator yang bersembunyi di balik kebohongan tidak akan lagi punya tempat. Dimas berhenti, menatap layar itu. Dia akhirnya mengerti. Dia tidak pernah punya kesempatan. Dia bukan bodoh. Bisik Dimas pada petugas yang menyeretnya. Petugas itu mendengus. Tidak, Pak. Jelas bukan. Dimas menundukkan kepalanya saat pintu lobi terbuka, memperlihatkan kilatan kamera wartawan yang entah bagaimana sudah tahu. Akulah yang bodoh, bisiknya pada dirinya sendiri, sebelum didorong masuk ke dalam mobil polisi. 3 bulan kemudian, lobi utama Wijaya Group Tower berdengung dengan aktivitas yang terkendali. Ini bukan sekadar lobi. Ini adalah katedral modern yang didedikasikan untuk bisnis. Dinding marmer setinggi 20 meter menjulang ke langit-langit kaca, di mana cahaya matahari pagi memantul dari instalasi seni kinetik yang rumit. Puluhan eksekutif berjalan cepat. Suara sepatu mahal mereka berpadu dengan ketukan jari di tablet. Tepat pukul 9 pagi. Pintu elevator pribadi berdenting. Annabel Wijaya melangkah keluar. Waktu seolah melambat bagi mereka yang berada di lobi. Dia mengenakan dres kerja berwarna biru navy yang tegas, dipadukan dengan mantel trench berwarna krem yang tersampir di bahunya. Rambutnya yang hitam legam tertata sempurna. Di sisinya berjalan Bima, yang kini menjadi kepala keamanannya, dan seorang asisten muda yang sigap mencatat di tablet. Dia bukan lagi pewaris yang hilang. Dalam 3 bulan, dia telah mengambil alih kendali penuh atas Matahari Capital, mengubahnya dari entitas cangkang menjadi lengan investasi paling agresif dan sukses di Wijaya Group. Dia dihormati, ditakuti. Saat dia melintasi lobi, staf menunduk hormat. Selamat pagi, Nona Wijaya. Dia mengangguk singkat, matanya fokus lurus ke depan. Atur pertemuan dengan tim legal jam 10.
katanya pada asistennya. Aku ingin draft akuisisi Arga Mining. Anna. Sebuah suara serak yang putus asa membelah suasana lobi yang profesional. Annabel berhenti. Asistennya tersentak. Bima langsung bergerak, menempatkan dirinya di antara Annabel dan sumber suara itu. Di dekat pintu masuk utama, melewati batas penjagaan Bludru, seorang pria kurus dan kumuh menerobos masuk. Dia mengenakan kemeja kusut yang terlalu besar dan celana jeans pudar. Rambutnya berminyak dan panjang. Wajahnya tirus dan tidak terawat. Penjaga keamanan lobi bergegas menangkapnya. Tetapi pria itu sudah berlari ke tengah lobi. Anna, kumohon. Pria itu adalah Dimas. Statusnya sebagai tahanan kota memberinya kebebasan terbatas selagi menunggu persidangan. Persidangan yang bukti-buktinya sangat memberatkan sehingga dia dipastikan akan dipenjara selama puluhan tahun. Dia jelas telah menggunakan sisa uangnya untuk menyuap penjaga keamanan di luar agar bisa masuk. Dia terlihat seperti bayangan menyedihkan dari pria sombong yang dulu. Dia kurus kering. Matanya liar dipenuhi kepanikan. Nona, jangan bergerak, kata Bima tegas. Tangannya siap di balik jasnya. Tapi Annabel mengangkat satu tangannya. Tidak apa-apa, Bima. Beri dia 1 menit. Bima mengangguk. Tetap waspada. Lobi menjadi sunyi senyap. Semua eksekutif berhenti, pura-pura tidak menonton, tetapi telinga mereka tertuju pada drama itu. Dimas terhuyung-huyung berhenti beberapa meter di depan Annabel. Dia menatap wanita yang berdiri di depannya. Kuat, tenang, bersinar, dan sesuatu dalam dirinya pecah. Dia jatuh berlutut. Tepat di tengah lobi marmer yang berkilauan itu, Dimas Prakasa bersujud. Dahinya hampir menyentuh lantai. Anna. Isaknya. Suaranya pecah. Air mata nyata mengalir di pipinya yang kotor. Anna, maafkan aku. Annabel hanya menatap. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia seperti seorang ratu yang mengamati seorang pengemis. Aku bodoh. Rintih Dimas, menggemakan kata-katanya sendiri. Aku dibutakan uang, oleh keserakahan, oleh Rania. Aku salah. Dia mendongak. Matanya memerah dan penuh permohonan. Tolong bantu aku. Anna, kumohon. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi budakmu. Apa saja. Asisten Annabel membuang muka, merasa ngeri dengan pemandangan itu. Apa yang kau ingin aku bantu, Dimas? Tanya Annabel, suaranya dingin dan jernih. Cabut tuntutannya, katanya cepat. Merangkak maju 1 langkah sebelum Bima bergerak maju, membuatnya berhenti. Tuntutan pencucian uang, penggelapan pajak. Mereka akan memenjarakanku selamanya. Aku tidak bisa bertahan di sana. Anna, tolong. Itu uangmu. Warisanmu. Kau bisa mencabutnya. Dia menatapnya dengan harapan yang putus asa. Kita pernah saling mencintai, kan? Setidaknya di awal? Ingat apartemen kecil kita? Ingat saat kita bermimpi bersama? Annabel diam sejenak. Dia menatap pria yang menangis di kakinya itu. Dia mencari sisa-sisa pria yang pernah dia cintai. Pria yang dia layani, pria yang menghancurkannya. Dia tidak menemukan apa-apa. Yang dia lihat hanyalah kelemahan, kepicikan. Seorang pria yang menangis bukan karena dia menyesal telah menyakitinya, tetapi karena dia menyesal telah tertangkap. Aku mengingat semuanya, Dimas, kata Annabel pelan. Aku ingat setiap senyuman palsumu. Aku ingat setiap kebohonganmu. Dan aku ingat dengan jelas apa yang kau katakan padaku malam itu. Dia melangkah maju 1 langkah. Bima tegang di sampingnya. Dia sekarang berdiri menjulang di atas Dimas yang sedang berlutut. Kau benar, katanya. Dimas mendongak. Bingung. Apa? Kau benar. Kau memang bodoh. Wajah Dimas menegang. Tetapi dia terus menangis. Aku tahu, maafkan. Kau bodoh, potong Annabel. Suaranya menajam seperti pecahan es. Karena berpikir aku akan tetap bodoh selamanya. Harapan di mata Dimas padam seketika. Digantikan oleh kengerian saat dia menyadari kata-kata itu.
Annabel menatapnya tanpa emosi selama 1 detik lagi. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Hanya kekosongan. Dia sudah selesai. Bima, katanya, berbalik badan. Ya, Nona. Panggil keamanan. Suruh mereka mengeluarkannya. Pastikan dia tidak pernah lagi diizinkan masuk dalam radius 1 kilometer dari gedung manapun milik Wijaya Group. Anna. Tidak. Jeng. Kumohon. Dimas mencoba meraih kakinya. Tetapi Bima sudah maju, menghalanginya dengan tubuhnya yang kokoh. Annabel tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan lurus menuju elevator pribadinya. Punggungnya tegak, langkahnya mantap. Dia tidak mempercepat langkahnya. Dia tidak ragu-ragu. Saat Dimas diseret keluar oleh petugas keamanan, teriakannya menggema di lobi marmer. Kau pikir kau siapa? Kau masih Anna yang bodoh. Anna. Annabel mengabaikannya. Dia masuk ke dalam elevator. Pintu perak yang mengilap itu tertutup dengan mulus di depannya, membungkam teriakan Dimas, dan memutus sisa-sisa terakhir dari masa lalunya. Dia sendirian di dalam elevator yang hening, naik menuju kantornya di puncak menara. Dia melihat bayangannya di dinding cermin. Dia menghela napas panjang, melepaskan ketegangan terakhir. Asistenku, katanya pada interkom. Ya, Nona Wijaya. Batalkan pertemuan jam 10, kata Annabel. Pindahkan ke jam 11. Aku ingin secangkir teh Earl Grey. Dan hubungkan aku dengan tim di London. Sekarang. Dia sudah melupakannya. 6 bulan telah berlalu sejak hari Dimas diseret keluar dari lobi Wijaya Group. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca setinggi langit-langit, membanjiri kantor di lantai 90 Wijaya Group Tower. Dari ketinggian ini, kota terbentang di bawah seperti peta yang rumit. Jauh di bawah sana, tak terlihat, ada sebuah bangku taman yang dingin. Annabel Wijaya berdiri di depan jendela, tidak menatap ke bawah, tetapi ke cakrawala. Di tangannya ada secangkir teh Earl Grey, bukan lagi kopi pekat yang membakarnya. Dia telah menemukan keseimbangannya. Dia tidak lagi mengenakan baju zirah berupa power suit yang kaku. Hari ini, dia mengenakan dress rajut berwarna krem yang elegan dan profesional, namun tetap lembut. Dia telah menemukan kekuatannya sendiri, dan dia tidak perlu lagi membuktikannya dengan pakaian yang mengintimidasi. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara samar dari terminal data di mejanya yang menampilkan pergerakan pasar saham global. Dia bukan lagi pewaris yang sedang dilatih. Dia adalah pemimpin. Dalam 6 bulan terakhir, di bawah kepemimpinan bersama kakek Wijaya, Annabel telah merevitalisasi Matahari Capital. Dia berhasil menyelesaikan akuisisi Arga Mining, sebuah langkah brilian yang mengamankan rantai pasokan nikel untuk divisi teknologi baru Wijaya Group. Dia dihormati oleh Dewan Direksi, disegani oleh pesaing. Pintu kantornya terbuka pelan. Kakek Wijaya masuk, tidak lagi dengan langkah terburu-buru seorang CEO, tetapi dengan langkah santai seorang mentor yang bangga. Pemandangan yang indah, bukan? Kata kakek, berdiri di sampingnya. Sangat indah, kek, jawab Annabel, tersenyum tulus. Senyumnya kini sering mencapai matanya. Aku ingat hari pertama aku membawamu ke sini, kata kakek. Kau berdiri di lobi, basah kuyup, gemetar. Tapi matamu penuh api. Aku tahu saat itu juga, berlian itu hanya perlu diasah. Annabel menoleh padanya. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu, kek. Kau bisa saja. Kakek menggelengkan kepala. Aku hanya memberimu alat. Kau yang membangun istanamu sendiri. Kakek menatap koran pagi di atas meja. Halaman depannya tidak lagi menampilkan wajah Annabel, melainkan foto Dimas yang sedang digiring ke pengadilan dengan seragam tahanan. Beritanya sudah keluar, kata kakek pelan. Annabel mengangguk. Dia sudah membacanya. 20 tahun, kata kakek. Penipuan, pencucian uang, penggelapan pajak. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Annabel menghela napas panjang, melepaskan sisa-sisa terakhir dari masa lalunya. Tidak ada rasa kemenangan. Tidak ada kemarahan.
hanya kelegaan. Bab itu akhirnya benar-benar tertutup. Dan wanita itu, Rania? Tanya Annabel, bukan karena penasaran, tapi karena ingin menutup semua halaman. Kakek mendengus pelan. Pak Brawijaya menolaknya mentah-mentah. Dia mencoba menuntut bagian dari aset Dimas, tapi tentu saja gagal total. Terakhir terdengar, dia kembali ke kota asalnya. Dia kembali menjadi bukan siapa-siapa, mencari mangsa berikutnya yang tidak secerdas dia. Semoga dia menemukan kedamaian, kata Annabel, dan dia bersungguh-sungguh. Dia sudah selesai dengan kebencian. Dia berbalik dari jendela, menjauh dari masa lalu yang terhampar di bawah, dan berjalan ke mejanya yang besar. Meja tempat masa depan dibangun. Jadi, kata kakek Wijaya, senyum licik muncul di wajahnya. Aku dengar tim London bersemangat pagi ini. Annabel tersenyum. Mereka menemukan sesuatu di Berlin. Sebuah startup teknologi fintech yang diremehkan. Sangat mirip dengan Dharma Konsultindo dulu. Bedanya, tambahnya, matanya berkilat. Yang ini benar-benar inovatif, bukan dibangun di atas penipuan. Interkom di mejanya berbunyi pelan. Suara asistennya terdengar jernih. Nona Wijaya, Emer Harrison dari London ada di jalur 1. Siap untuk presentasi Berlin. Annabel duduk di kursi kulitnya yang tinggi. Dia menatap kakeknya. Matanya bersinar dengan semangat dan ambisi yang sehat. Kau akan mengambilnya? Tanya kakek. Annabel mengangkat telepon. Emer Harrison, senang mendengar suara Anda. Dia mendengarkan sejenak, menatap layar data yang muncul di depannya. Dia tidak lagi didefinisikan oleh penghinaan Dimas. Dia tidak lagi terikat oleh rasa sakit masa lalunya. Dia bukan lagi Anna yang bodoh, atau Annabel sang pembalas dendam. Dia hanyalah Annabel Wijaya. Seorang pemimpin. Seorang pembangun. Seorang wanita yang utuh. Dia mengakhiri panggilan singkat itu dan menekan tombol interkom. Asistenku, katanya. Suaranya tenang dan penuh otoritas. Batalkan jadwalku untuk sisa minggu ini. Siapkan jet perusahaan. Tujuannya Berlin. Dia berdiri, merapikan blazernya, dan menatap kakeknya dengan senyum penuh keyakinan. Atur pertemuannya, katanya. Saya akan terbang besok. Dia telah sepenuhnya melangkah maju, kuat, mandiri, dan siap untuk menaklukkan fajar yang baru.